Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Meskipun dalam keadaan yang seperti ini, tapi ini adalah bukan halangan untuk kita mencari ilmu. Silakan dibuka kitab Thaharah. Buka yang halaman 5. Di situ tertulis Faslun. Nah, ini ya tampilan kitabnya. Faslun wa juludul maitati tadhuru bittibaghi illa jidal kalbi wal hinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al adami. Faslun menerangkan tentang menyamak kulit, menjelaskan tentang barang-barang najis yang bisa suci dengan cara disamak maupun yang tidak bisa suci meskipun dengan cara disamak. Kulit bangkai itu semuanya bisa suci dengan cara disamak. Baik itu bangkai dari hewan yang halal maupun bangkai dari hewan yang haram. Halal dimakan maupun dari bangkai yang hewan yang halal haram dimakan. Kecuali kulit bangkai anjing, kulit bangkai babi, dan kulit keturunan dari keduanya. Keturunan dari anjing dan babi. Ini meskipun disamak double-double tetap nggak bisa suci. Ya, tujuan menyamak adalah untuk menghilangkan perkara yang melekat pada kulit yang bisa membuat busuk, yakni berupa darah dan sejenisnya. Kecuali kulit bangkai anjing dan babi atau keturunan dari keduanya. Meskipun anjing atau babi ini keturunannya ada keturunan yang dikawinkan dengan hewan yang halal. Jika ada darah dari anjing dan ada keturunan dari anjing dan babi, maka tetap tidak bisa suci meskipun disamak. Dan tulang dan bulunya bangkai itu adalah najis. Jadi keseluruhan tubuh bangkai itu najis, kecuali adalah bangkai anak Adam. Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa bangkai anak Adam ini tetap suci karena mulianya anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Telah dimuliakan Allah anak cucu Adam. Selanjutnya yaitu faslun, menerangkan tentang wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah. Menerangkan tentang penggunaan perabot emas dan perak. Kita lihat kitabnya. Faslun wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Ini menjelaskan tentang menggunakan perabot emas dan perak. Tidak diperkenankan dalam artian haram ya, bagi laki-laki maupun perempuan untuk memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik untuk makan, untuk minum, ataupun untuk selainnya, tetap diharamkan. Kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana diharamkan menggunakannya, maka diharamkan juga untuk menyimpannya. Ini sudah kesepakatan para ulama. Dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yakni selain emas dan perak, yaitu wadah-wadah yang indah, seperti wadah yang terbuat dari yakut, atau kalau sekarang wadah yang terbuat dari kuningan, ataupun yang lainnya, itu tidak apa-apa digunakan. Diharamkannya menggunakan perabot emas dan perak, berarti diharamkannya menggunakan wadah yang di situ ada tembelan emas dan perak. Itu juga diharamkan. Dalam ulama lain itu dimakruhkan. Tapi kalau ada tembelan seperti itu lebih baik tidak digunakan. Ya. Maka kita sebagai umat Islam lebih baik menggunakan
semua perabot dari selain emas dan perak. Kemudian kita kembali ke kitab. Dibuka lagi faslun yang selanjutnya. Faslun. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naum. Faslun menerangkan tentang kesunahan memakai siwak atau bersiwak. Bersiwak ini disunahkan pada semua keadaan. Termasuk wudu, kesunahan wudu juga siwak ini. Disunahkan pada semua keadaan. Kecuali pada saat tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Baik itu puasa fardu maupun itu puasa sunnah. Pada saat tergelincir matahari maka hukum memakai siwak adalah makruh. Namun hukum makruh tersebut menjadi hilang pada saat terbenamnya matahari. Pada saat setelah berbuka puasa, ya sudah azan maghrib, berarti hukum makruh tersebut sudah hilang. Berganti dengan kembali kepada hukum sunnah. Siwak pada 3 tempat, hukumnya lebih disunahkan daripada tempat yang lain. Yaitu yang pertama ketika berubahnya keadaan mulut sebab azm atau yang lainnya. Berubahnya keadaan mulut ini sebab azm. Azm itu adalah terlalu lamanya diam. Atau kata ulama lain bisa dikatakan karena tidak makan dalam jangka waktu yang lama. Maka pada saat itu mulut telah berubah baunya, berubah keadaannya. Dan saat itu adalah saat yang lebih disunahkan untuk bersiwak. Yang kedua yaitu saat bangun tidur. Yang ketiga saat hendak sholat. Baik itu sholat fardu maupun itu sholat sunnah. Selanjutnya tugas yang terakhir yakni catat keterangan saya yang dari awal sampai akhir tadi. Di buku tulis kitab, khusus buku tulis kitab kalian. Lalu difoto dan dikirim tugasnya ke saya. Di situ sudah tertera nomor saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.